yang akan saya bagikan pada saat ini berjudul Perlakuan yang Buruk Terlupakan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai perlakuan buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja hal ini membuat kita menjadi benci terhadap seseorang. Bahkan mungkin dendam. Dan memang sepanjang pelayanan saya hingga saat ini sebagai seorang gembala, saya melihat ada terjadinya pengurangan keanggotaan gereja. Alasannya oleh karena kecewa. Banyak anggota-anggota gereja yang tidak lagi mau datang ke gereja untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Oleh karena melihat kehidupan dari anggota yang lainnya, ataupun perlakuan yang ia rasakan tidak menyenangkan hatinya dari anggota lain. Sehingga ini membuat seseorang bisa saja mengalami kekecewaan. Dan di sini kita bisa melihat pelajaran firman Tuhan yang berbicara mengenai kehidupan Daud. Daud adalah orang yang saleh, orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan ia juga adalah seseorang yang dikenal memiliki pengabdian yang besar terhadap bangsanya. Ia rela mengorbankan nyawanya, bahkan siap mati untuk membela bangsanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah Daud yang kita kenal di dalam firman Tuhan. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, lalu keluarlah para perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul yang pada saat itu juga ada. Kemudian mereka menyanyikan sambil menari dan memukul rebana dengan bersukaria. Kemudian mereka membunyikan gerincing lalu berkata. Mereka berkata sambil menyanyi dengan berbalas-balasan. Kata mereka, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perkataan inilah yang membuat Saul mulai benci terhadap Daud. Dia mulai melakukan tindakan yang seharusnya tidak ia lakukan terhadap Daud. Oleh karena Raja Saul sudah mulai iri terhadap Daud, ia merasa tidak nyaman perasaannya. Sehingga dia membutuhkan penghiburan. Dan pada saat itu, Daud berusaha menghibur Raja Saul dengan memainkan kecapi. Ketika dia memainkan kecapi dengan begitu baiknya, dengan begitu merdunya, justru Saul yang dihibur oleh Daud ini mengambil tombak, kemudian tombak ini dilemparkan kepada Daud sampai 2 kali, saudara-saudaraku. Tetapi Daud berhasil mengelak tombak yang dilempar
oleh Raja Saul. Hal ini saudara, jika kita tempatkan diri kita pada posisi Daud, apa yang kita rasakan jika kita memiliki niat yang baik tetapi diperlakukan seperti itu tanpa alasan? Karena Saul iri kepada Daud, dia tega melemparkan tombak hendak membunuh Daud. Jika hal ini terjadi pada diri kita, bisa saja kebencian bahkan dendam yang ada di dalam diri kita. Tidak cukup hanya sampai di situ, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Raja Saul masih memiliki niat untuk membunuh Daud. Dan niatnya ini disampaikannya kepada anaknya yang bernama Yonatan. Dia berencana untuk membunuh Daud dengan mengutus beberapa orang untuk membawa Daud di hadapan Raja Saul. Niat jahat ini diberitahukan Yonatan kepada Daud. Karena memang Yonatan dan Daud ini adalah sahabat karib. Rencana jahat dari ayahnya, yaitu Saul, diberitahukannya kepada Daud. Sehingga ketika hal ini diberitahukan kepada Daud, apa respon dari Daud? Daud mengatakan kepada Yonatan, kesalahan apa, dosa apa yang saya lakukan sehingga saya diperlakukan seperti ini. Inilah ungkapan yang dikatakan oleh Saul terhadap Yonatan. Dan bisa saja kita mengatakan hal yang sama ketika kita merasa bahwa diri kita sudah dekat kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita merasa memperlakukan orang lain dengan baik. Tetapi orang yang kita perlakukan dengan baik ini justru melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Bisa saja kita mengatakan hal yang sama. Oleh karena Raja Saul berniat untuk membunuh Daud, maka Daud melarikan diri jauh di hadapan Raja Saul. Di sini kita bisa lihat bagaimana Daud bersikap untuk tidak kecewa terhadap Tuhan. Jika kita merasa bahwa kita sudah setia, taat kepada Tuhan, tiba-tiba masalah yang besar muncul di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih tetap berserah kepada Tuhan sebagaimana Daud berserah kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita kecewa bahkan meninggalkan Tuhan. Inilah yang perlu kita ingat dari kehidupan Daud. Dia adalah orang yang setia, saleh di hadapan Tuhan. Ketika masalah besar, perlakuan Raja Saul yang tidak baik,
ditunjukkan kepada Daud. Daud tidak kecewa. Dia tidak menjadikan kehidupan Daud, maksud saya kehidupan Raja Saul, menjadi alasan baginya untuk kecewa kepada Tuhan. Seringkali banyak orang beralasan, saya tidak mau lagi menjadi seorang Kristen ataupun pengikut Yesus. Karena saya melihat begitu banyak orang-orang munafik, begitu banyak orang-orang yang kelakuannya buruk. Sehingga untuk apa saya terus menjadi seorang Kristen? Bisa saja hal ini diungkapkan oleh seseorang karena ia kecewa terhadap orang-orang yang menurutnya memiliki kelakuan ataupun perlakuan yang buruk. Seharusnya sebagai umat Tuhan yang percaya, yang memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, kita tidak akan menjadikan kehidupan orang lain yang buruk menjadi batu sandungan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Karena apabila hal ini terjadi, ini menunjukkan kita tidak menghidupkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan yang kita sembah. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak kecewa. Kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan di dalam doa Bapa kami yang Ia ajarkan. Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami bagi kita, di mana di dalam doa Bapa kami ini tersilat salah satu pelajaran penting yang mengingatkan kita. Ampuni kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni saya, ampuni aku, sebagaimana aku mengampuni kesalahan orang lain. Inilah salah satu pelajaran penting yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Sementara Daud adalah pribadi yang belum hidup di zaman Yesus. Dia hidup sebelum Yesus menjelma menjadi manusia di dunia ini. Tetapi dia sudah menghidupkan apa yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan kita yang telah menjadi manusia, datang ke dunia ini. Apa buktinya? Bahwa Saul, maksud saya Daud, menghidupkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Ketika Saul berusaha untuk mencari Daud. Pada saat itu, ketika Raja Saul dan pasukannya mencari Daud, mereka berkemah di suatu lembah. Bahkan apa yang saya sampaikan ini adalah kesempatan Daud yang kedua kali untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak lakukan.
Kesempatan yang pertama seperti yang kita ketahui, ketika Saul membuang hajat di dalam sebuah gua. Dan pada saat itu Saul dan maksud saya Daud dan rekan-rekannya tepat berada di belakang Saul yang pada saat itu membuang hajat. Bisa saja Daud dengan begitu mudah membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan ini. Alasannya hanya sederhana. Karena Raja Saul telah diurapi oleh Tuhan. Di sini kita bisa melihat Daud sanggup melupakan perlakuan buruk yang dilakukan oleh Saul terhadap dirinya oleh karena Tuhan. Alasannya hanya sederhana, dia tidak mau membunuh Raja Saul oleh karena dia sudah diurapi oleh Tuhan. Padahal bisa saja alasan ini tidak dia gunakan lalu membunuh Raja Saul oleh karena sudah memperlakukan dirinya dengan buruk. Dia tidak membunuh Raja Saul oleh karena alasannya dia takut akan Tuhan. Sementara kita pada saat ini telah diajarkan untuk mau mengampuni orang lain sebagaimana Bapa kita yang di sorga telah mengampuni kita. Jangan sampai oleh karena kita kecewa terhadap orang lain, kita jadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jangan sampai oleh karena sikap yang tidak baik dari orang lain ataupun sesama kita orang Kristen yang ditunjukkan di hadapan saudara, hal ini membuat saudara kecewa dan meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 11. Kita bisa lihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Pernyataan firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak kecewa. Ini menunjukkan bahwa sebagai orang-orang yang telah memilih untuk mengikuti Yesus, kita belajar untuk tidak kecewa. Tanpa pengampunan, kita tidak disanggupkan untuk melupakan perlakuan orang lain yang buruk. Tanpa pengampunan, kita tidak akan disanggupkan untuk mengasihi sesama kita, termasuk orang-orang yang tidak kita senangi. Kembali saya mengulangi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 11. Di sini ditegaskan bahwa betapa penting bagi kita untuk memiliki hati yang tidak dipenuhi dengan kekecewaan. Apabila kita sanggup
menghidupkan firman Tuhan ini, maka kita telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita memang adalah orang-orang yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita akan mengikuti teladan hidup dari Daud. Matius 11 ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan sampai kekecewaan yang ada di dalam hati kita membuat kita melupakan Tuhan. Sementara kita tahu Tuhan yang kita sembah begitu mengasihi saya dan saudara. Daud tidak pernah melupakan Tuhan yang mengasihi dia. Dia tidak menjadikan kehidupan Saul menjadi alasan baginya untuk meninggalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita, seharusnya kita tidak akan menjadikan kehidupan orang lain alasan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Saya sudah begitu banyak hal yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa di dalam gereja saya tidak diperlakukan dengan baik? Tetapi kenapa kehidupan saya dipenuhi dengan berbagai macam masalah? Apabila kita mengingat akan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, kita tidak akan meninggalkan Tuhan hanya oleh karena hal yang sebenarnya bisa kita lupakan, yaitu perlakuan yang tidak baik yang bisa kita lihat di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Percuma apabila kita berusaha untuk menjadikan kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, apabila pada akhirnya kita malah kecewa oleh karena kehidupan orang lain. Artinya kita sudah berusaha untuk menjadikan kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita malah kecewa dengan melihat kehidupan orang lain, lalu meninggalkan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita untuk menjadikan kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud mengalami problem, masalah hidup yang begitu besar, mengancam nyawanya. Bagaimana Saul menjadikan dia seorang buronan, padahal tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Tidak ada sikap yang buruk yang ia lakukan, baik di hadapan Saul maupun di hadapan Tuhan. Terkadang hal yang sama bisa saja kita rasakan. Kita tidak pernah melakukan hal yang buruk terhadap orang lain. Bahkan kita tidak sering ataupun bahkan tidak pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi justru malah masalah timbul di dalam kehidupan kita. Kembali kita belajar dari kehidupan Daud. Ia tidak kecewa. Dan kekecewaan ini mampu dilupakan
oleh Daud. Perlakuan buruk yang dilakukan oleh Saul mampu dilupakan oleh Daud oleh karena dia memiliki hati yang mau mengampuni. Tanpa hati yang mau mengampuni, kita tidak akan dimampukan untuk melupakan perlakuan buruk dari orang lain ataupun menghilangkan dendam di dalam hati kita apabila kita tidak memiliki sikap yang mau mengampuni. Biarlah firman Tuhan yang telah kita terima bersama pada saat ini akan selalu mengingatkan kita betapa penting bagi kita sebagai umat Tuhan untuk tidak kecewa, untuk tidak menjadikan kekecewaan ataupun perlakuan yang buruk yang bisa kita lihat ada pada diri orang lain untuk meninggalkan Tuhan. Dan supaya semua ini tidak terjadi, mari kita bersama-sama belajar untuk mengampuni. Pada saat ini saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang